Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang latihan soal berkaitan dengan kinematika gerak. Oke. Kinematika gerak. Dan di sini kita akan membahas tentang latihan soalnya. Oke, langsung saja latihan soal yang pertama ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak lurus berubah peraturan. Kita punya 3 rumus. VT sama dengan V0 plus minus AT. Terus kemudian ada S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Kemudian ada rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS. Jadi kita ada 3 rumus ini. Oke, keterangannya apa saja? Keterangannya V0 di sini adalah, saya akan sedikit mereview, mengulas dulu, adalah kecepatan awal atau mula-mula. VT itu adalah kecepatan akhir. Nah, di sini ada tanda positif dan negatif. Positif itu ketika apa? Positif yaitu ketika benda sedang bergerak dengan dipercepat, ya. Tapi kalau negatif di sini adalah posisi bendanya adalah bergerak dengan diperlambat. Jadi kalian harus bisa membedakan ya antara positif dan negatif. Terus T-nya di sini time, waktu, S jarak, A-nya akselerasi, percepatan. Ya, A-nya di sini adalah percepatan. Oke, langsung untuk soalnya. Ya, soal yang pertama ya. Misal saya buat soalnya seperti ini. Anton mengendarai motor dengan kecepatan 72 km per jam. Ya. Terus pada jarak setelah menempuh misalkan waktunya itu 2 detik, 2 sekon, kecepatannya menjadi 108 km per jam. Yang ditanyakan adalah berapakah percepatannya? Apakah percepatannya? Nah, untuk mencari soal yang tipe seperti ini, kalian harus tulis dulu yang diketahui. Kita data dulu yang diketahui apa saja. Diketahui pertama ada V0 72, kecepatan mula-mula ya, kilometer per jam. Kita harus rubah karena misal di sini dalam meter ya per sekon kuadrat, maka kita harus rubah ke dalam satuan SI, meter per sekon. 72 kilometer ke meter, maka nolnya ada 3. Jam ke detik ya, berarti jam jadikan detik, berarti adalah 3.600 detik. Kemudian ya, yang berikutnya adalah kita bagi 7200 dibagi 3600, berarti kita bisa coret 720 dibagi 36, jadinya hasilnya adalah 20 meter per detik ya. Kemudian ketika kita sudah tahu V0 nya, kemudian kita cari VT nya. VT artinya adalah kecepatan akhir ya. Oh, di sini sudah ada juga T nya, berarti kita tulis dulu T nya dulu ya. T nya di sini adalah 2 detik. Terus VT nya adalah 108 km per jam. Maka 108 km per jam ini akan kita rubah dalam meter per detik. 108 kita kilometer ke meter, tambah 03,
3600, kita coret 108 bagi 36, hasilnya 3, nolnya kita coret juga jadi 30 meter per detik. Oke, kita sudah tahu Vt, V0 dan time-nya sudah tahu. Berapa akselerasinya? Berarti kita menggunakan rumus yang mana? 1, 2, 3. Karena ini mengandung 3 unsur, berarti kita, dan yang ditanyakan itu adalah akselerasinya, yang paling logis yang akan kita gunakan adalah nomor 1. Kenapa bukan nomor yang ke-1 nih ya? Kenapa bukan yang kedua atau yang ketiga ini? Karena yang pertama, yang kedua dan ketiga ini dia ada S-nya, ada jaraknya. Jadi kita hanya perlu menuliskan bahwa yang diketahui yang ada di data di situ adalah hanya Vt, V0 dan T. Berarti kita pakai rumus yang pertama ya. Berarti Vt-nya sama dengan V0 positif ya, karena dipercepat. Vt-nya udah ketemu 30, V0-nya 20, A-nya yang kita cari, T-nya 2. Berarti 2A sama dengan 30 kurangi 20, 10. Berarti akselerasinya adalah 10 bagi 2, 5 meter per sekon kuadrat ya. Oke, kita ke contoh soal lagi. Nah, soal yang berikutnya ini saya akan sedikit variasi. Soal berikutnya nah, masih sama orangnya, yaitu Anton. Anton mengendarai motor dengan kelajuan misal saya atau kecepatan gitu ya 72 km per jam. Tiba-tiba terdapat mobil truk yang sedang berhenti. Titik. Agar tidak menabrak berapakah besar perlambatannya? Besar perlambatan Anton ya. Jadi agar tidak menabrak nih, Anton kira-kira harus ngerem ya, berarti harus ada pengereman ya supaya nggak menabrak ya. Kita tulis diketahuinya dulu ya biar kita lebih jelas. Diketahuinya yang pertama adalah V0-nya, kecepatan mula si Anton nih ya, 72 km per jam. Nah, kita rubah ke dalam 20 meter per sekon. Nah, ternyata gini, ada keterangannya di sini juga ya, bahwa mobil ini tiba-tiba terdapat mobil truk yang sedang berhenti pada jarak ya. Di sini ada jaraknya. Berhenti, saya kasih penambahan di sini. Pada jarak 10 meter. Ya. Berarti selain ada V0 di sini juga ada S-nya 10 meter. Yang ditanyakan adalah berapakah besar perlambatannya. Jadi untuk mempermudah, berarti yang ditanyakan ini adalah perlambatannya atau akselerasinya, A-nya ya ini ya. Bagaimana untuk menghitung A-nya ya? Jadi kalau saya simulasikan, misal ada, jadi gerakannya lurus ya. Jadi kalian nggak boleh menjawab, oh saya belok aja ya. Ya itu berarti bukan gerak lurus, karena kita kan akan mempelajari tentang gerak lurus ya. Gerak lurus berupa peraturan ya, berarti lintasannya berupa garis lurus. Salah satu jalan adalah dengan cara melakukan pengereman. Saya misal ini ada jalan raya ya, seperti ini.
sini. Kemudian nih si Anton ini ya lagi mengendarai motor gitu ya. Si Anton nah kemudian ini ada jarak 10 meter ada truk gitu. Ini jarak dari sini ke sini misal taruhlah ada 10 meter jaraknya. Nah, truknya bawa muatan misalkan seperti ini ya. Nah ini supaya misal si truk si Anton ini yang sedang mengendarai motor ini tidak menabrak, berarti dia harus ada gaya yang mempengaruhi supaya dia berhenti, berarti ada pengereman. Nah V0 nya kita sudah tahu 20 meter per detik. Maka supaya dia nggak nabrak berarti pas di sini dia harus berhenti. Jadi ini adalah zona dimana dia nantinya akan tidak menabrak ya, berarti dia harus berhenti. Oke, syarat untuk berhenti itu berarti apa? VT nya adalah 0. Berarti kita tambahkan lagi di sini yang diketahui VT nya adalah 0. Berarti kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang nomor 3. Kenapa yang paling 3 yang paling logis? Karena di situ adalah tidak ada mengandung unsur waktu. Kalau kita perhatikan yang pertama dan kedua ini mengandung unsur waktu, tapi yang ketiga ini tidak mengandung unsur waktu. Jadi kita hanya akan menggunakan rumus yang ketiga. Karena ini diperlambat maka negatif, tadi saya sudah jelaskan. Kalau positif dipercepat, negatif diperlambat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH ya, min 2 AS ya. Nah, kita baru masukin angkanya. VT kuadratnya 0 kuadrat, V0 kuadratnya 20 kuadrat, min 2 kali A nya kita tulis A, S nya kita tulis 10. Berarti 20A sama dengan 400. Berarti A nya sama dengan 400 dibagi 20. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 20 meter per sekon kuadrat. Jadi berapakah perlambatannya adalah 20 meter per sekon kuadrat. Jadi kira-kira kalau kalian bisa bayangkan ya, lagi melaju kencang 10 meter itu ada sesuatu yang menghalangi jalan kalian, tiba-tiba kalian harus ngerem. Berarti kira-kira 20 meter per sekon kuadrat supaya kalian tidak menabrak si truk itu atau benda itu ya gitu. Oke, berarti ini penjelasan 2 soal yang mungkin nanti akan menjadi latihan soal untuk kalian atau untuk kalian sebagai kalian untuk belajar. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Nanti ada beberapa latihan soal, kalian nanti akan mengerjakannya ya. Latihan soalnya saya ada di sini ya. Saya akan buat 2 soal tipe yang sama ya. Jadi saya hanya akan ganti angkanya saja. Oke. Yang pertama ini coba kalian kerjakan ya. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Setelah 4 detik kecepatannya menjadi 72 km per jam ya.
Yang ditanyakan di sini adalah berapakah besar percepatannya. Percepatan. Soal yang nomor 2 ya. Seorang mengendarai mobil dengan kecepatan 36 km per jam pada jarak 10 meter terdapat truk yang sedang berhenti. Yang ditanyakan adalah berapakah besar perlambatannya. Nah, ini sama persis dengan soal tadi ya, yang saya sudah kerjakan, kita sudah berlatih, hanya saja di sini angkanya. Nah, kalian coba untuk buat latihan mandiri ya, untuk nanti bisa memahami soal yang sudah kita kerjakan di awal. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.